Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Ya, Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walaupun tetap pembelajaran daring dari rumah. Nah, pada pertemuan kita kali ini pada semester genap ya, kita masih melakukan pembelajaran daring pada pembelajaran IPA. Nah, pada pertemuan ini Ibu menayangkan pada layar pembelajaran, dilihat di sini ya. Ada 3 gambar. Coba, yang pertama itu sudah diamatin ya. Iya, itu adalah gambar tangan membuka kulkas. Kemudian yang kedua ada gambar kompas. Nah, yang ketiga Ibu menayangkan ada gambar burung layang-layang yang sedang terbang. Coba, apa kaitannya ketiga gambar ini pada pembelajaran kita kali ini? Iya, kulkas dia akan menutup atau membuka karena adanya kemagnetan. Iya. Kemudian kompas juga ada berhubungan dengan magnet karena dia menunjukkan kutub utara dan kutub selatan dari bumi. Nah, burung layang-layang di sini dia akan menggunakan magnet yang ada di tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi. Jadi ketika dia bermigrasi, dia tahu tempat-tempat yang ada makanan. Jadi dia tidak akan tersesat ya. Nah, ini burungnya. Ketiga, gambar ini akan berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kemagnetan. Ya, kalian sudah pernah melihat anak kecil? Dilihat di sini Ibu menayangkan gambar permainan memancing. Kalian pernah lihat ya anak kecil yang sedang memancing dengan permainan ini? Maka di ujung bagian ikannya dia memiliki batu warna hitam. Kemudian di kaitan pancingnya juga dia memiliki batu warna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan magnet. Karena magnet sendiri adalah berasal dari kata litos magnesian, yang berasal dari batu magnesian yang berasal dari Yunani, bagian Yunani. Nah, apa sih magnet? Kemudian bagaimana sifatnya? Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan mempelajarinya. Selanjutnya, nah ini kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu 3.7 mendeskripsikan konsep medan magnet, induksi elektromagnetik dan penggunaannya dalam proses teknologi serta pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Nah, salah satunya tadi sudah Ibu tayangkan, ada gambar hewan burung yang menggunakan atau memanfaatkan magnet untuk bermigrasi, burung layang-layang tadi ya. Nah, kemudian indikator yang harus kalian capai, yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan macam-macam magnet. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan medan magnet. Yang keempat, peserta didik dapat membuat magnet dan menentukan kutub-kutubnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menjelaskan cara menghilangkan magnet. Ya, tadi itu adalah kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai. Nah, kemudian Ibu menayangkan ada beberapa gambar benda ya. Kemudian di sini ada magnet yang berbentuk U. Coba kalian amati, benda mana yang dapat ditarik oleh magnet? Ada di sini ada intan, gunting, kunci, pensil, gabus, dan bola. Coba kalian amati benda-benda mana yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, dari proses ini kita dapat mengelompokkan magnet berdasarkan daya tariknya atau bisa atau tidak menarik suatu benda. Nah, magnet sendiri tadi ya berasal dari kata litos magnesian atau batu magnesian yang berasal dari daerah Yunani. Kemudian magnet adalah benda yang dapat memiliki sifat menarik besi atau baja atau sejenis logam. Jadi, penggolongan magnet berdasarkan bahan itu adalah benda magnetik atau benda non-magnetik. Nah, di sini ada Ibu punya contoh ya, kayu, kobalt, nikel, plastik. Kemudian yang dapat ditarik magnet yang mana? Disebut dengan benda magnetik. Ketika benda itu tidak dapat ditarik oleh magnet, maka disebut dengan benda non-magnetik, ya. Nah, nanti silahkan kalian cari benda-benda, contohnya nih kayu. Kayu bisa nggak ditarik oleh magnet?
Oh, tidak bisa, berarti dia masuk ke golongan benda non-magnetik, adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, maka disebut dengan benda non-magnetik. Kemudian kalau ibu plastik nih, oh berarti dia non-magnetik karena benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian kalau ibu punya contoh kobalt atau besi, berarti dia termasuk ke dalam benda magnetik karena benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet. Ya, ini tadi penggolongan benda-benda berdasarkan jenis dapat ditarik magnet atau tidak dapat ditarik magnet. Ketika dapat ditarik magnet, maka benda tersebut disebut dengan benda magnetik. Tapi ketika tidak dapat ditarik oleh magnet atau dia tolak-menolak, maka disebut dengan benda non-magnetik. Selanjutnya, tadi itu contoh-contoh benda non-magnetik dan magnetik. Sekarang kita akan menggolongkan magnet berdasarkan sifat kemagnetan. Yang pertama, di sini ada 3 ya, ibu cantumkan: ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Biasanya dia tersusun oleh partikel besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan yang kedua, paramagnetik adalah bahan-bahan yang lemah jika ditarik oleh magnet. Dapat ditarik oleh magnet tapi dia kekuatan menariknya lemah, yaitu salah satunya aluminium dan platina. Yang ketiga ada diamagnetik. Ini adalah bahan-bahan yang ditolak oleh magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Bismut, seng, emas, tembaga. Ya, ini adalah ketiga kelompok sifat kemagnetan dari suatu bahan. Ferromagnetik dapat ditarik kuat oleh magnet, paramagnetik dapat ditarik lemah oleh magnet, diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Itu ya. Nah, mungkin itu tadi pembelajaran kita tentang magnet. Mungkin sekian dulu pembelajaran tentang pertemuan kita hari ini. Penggolongan magnet, apa itu magnet, itu ya, contoh-contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet, itu ya. Kemudian nanti setelah ini ibu akan kirimkan tugas ke grup WA ya. Silahkan kalian lihat tugasnya apa, dikerjakan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.